Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang codingan dan logika dari tugas fungsional programming. Di sini kami beranggotakan 7 orang dalam satu kelompok, yaitu pertama ada Hashim Asyari Mukti dengan NIM belakang 308, lalu ada Ananda Salsabila dengan NIM belakang 3009, lalu ada Tentang Asya Maura dengan NIM 309, ada Suhermanto dengan NIM 3022, lalu Muhammad Syamudin dengan NIM 3071, dan Tegar Wahyu Akbar 3092, dan Ferry Romano 3101. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif. Apa itu rekursif? Itu di pemrograman itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif sering disebut sama seperti perulangan karena tinggal punya mengulang-ulang setiap pemanggilan dirinya. Lalu fungsi rekursif ini memungkinkan untuk terus memanggil dirinya sendiri hingga tanpa batas. Jadi dia akan terus memanggil sendiri tanpa batas. Lalu contoh penerapan dari fungsi rekursif ini bisa untuk mencari Fibonacci, faktorial, dan pangkat. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Ini tentang codingan mapping dari kelompok kami. Saya akan pergi ke penjelasan terlebih dahulu. Penjelasan mapping, fungsi map ini berisi dua parameter, yaitu func dan array. Fungsi map ini berisi base case dan recursive case. Base case adalah jika panjang array atau list sama dengan 1, maka akan muncul nilai list yang berindeks 0. Recursive yaitu jika panjang listnya tidak sama dengan 1, maka mereturn hasil dari mapping dengan parameter indeks ke 0 dan memanggil map dengan parameter fungsi dan list. Dengan list yang digunakan dari 1 sampai akhir. Print pada kode tersebut digunakan untuk menampilkan output dari fungsi map. Kode tersebut yang dimaksudkan adalah kode ini. Sini terdapat indeks list 1, 2, sampai 10. Lalu karena di sini sesuai dengan base case atau bisa dikatakan base case karena panjang array atau list sama dengan 1, maka nanti hasilnya akan mereturn nilai list yang berindeks 0. Baik, di sini akan langsung saya jalankan programnya. Di sini programnya sangat persis dengan yang tadi. Ini adalah hasil dari mapping. Ya, di sini saya Semasara Abdul dengan NIM 3008 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya teman saya menjelaskan tentang map. Di sini saya menjelaskan tentang filter. Di sini kami menggunakan rekursif untuk membuat fungsi filter. Nah, sebenarnya fungsi filter ini merupakan fungsi built-in Python yang digunakan untuk memfilter. Namanya sendiri filter. Nah, jadi fungsinya untuk memfilter. Nah, jadi filter ini digunakan untuk memfilter sesuai dengan suatu kondisi, dan jika kondisi itu true, maka filter ini akan menampilkan hasil yang bernilai true saja. Nah, di sini kalau dilihat dari codingan ini, di sini kita membuat fungsi dengan nama filtering, kemudian ada dua parameter. Yang pertama function yang merupakan
yang berisi fungsi sebagai persyaratannya. Kemudian di sini ada array yang merupakan iterable itemnya, atau biasanya menggunakan list. Kemudian untuk prosesnya sendiri, yang pertama kita ada base case-nya. Kita cek dulu jika panjang array sama dengan 1, kemudian akan masuk if else lagi, dicek apakah hasil dari fungsi array dan indeks 0 sama dengan true, maka ia akan mengembalikan nilai array indeks ke 0. Jika tidak, maka akan hanya mengembalikan atau mereturn list kosong saja. Kemudian yang ini, untuk else yang ini, itu kan tadi untuk base case-nya. Kalau belum mencapai base case, akan masuk ke else ini, kemudian akan dicek lagi untuk pengecekannya sama, apakah hasil fungsi array indeks ke 0-nya sama dengan true. Saya akan mengembalikan nilai array indeks ke 0 ditambah, nah di sini rekursifnya filtering dengan parameternya function array indeks ke 1 sampai terakhir. Nah, di sini kan indeks ke 0-nya kan sudah dipakai. Nah, berarti di sini kita menggunakan indeks ke 1 sampai terakhir. Kemudian else, kalau misalnya tidak true, akan mereturn nilai kosong plus rekursif di sini filteran function array indeks ke 1 sampai terakhir. Yang di sini bagian rekursifnya sama. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk penjelasan filter ini merupakan penjelasan dari kode yang barusan saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sum dengan menggunakan metode rekursif ya. Di sini ada sebuah code-nya, lalu di sini ada list-nya yaitu mylist. Dalam data list itu ada datanya itu ada 1, 2, 3, sampai 10. Lalu di sini ada code untuk function sum-nya, yaitu def sum array if len array sama dengan 1, lalu mereturn array dari indeks ke 0, lalu return array indeks ke 0 ditambah sum array dari indeks 1 sampai terakhir, lalu ada print sum mylist. Nah, di sini untuk penjelasan code-nya itu fungsi sum berisi satu parameter. Dalam fungsi sum itu berisi base case lalu dan recursive case. Nah, untuk base case-nya itu ini base case-nya itu if len array sama dengan 1 lalu mereturn array indeks ke 0. Itu base case-nya. Untuk recursive case-nya itu return array indeks ke 0 ditambah sum array indeks pertama sampai terakhir. Nah, untuk penjelasan lengkapnya yaitu base case itu jika panjang dari listnya itu sama dengan 1, maka akan mereturn list dari indeks ke 0. Untuk recursive case-nya itu jika panjang list tidak sama dengan 1, nah itu
akan menjalankan recursive case-nya atau mereturn list dari indeks ke 0 dan memanggil kembali fungsi sum-nya tadi dengan parameter yang hanya satu itu, list yang dari indeks 1 sampai terakhir. Nah, untuk sum sendiri ini kan menambah semua. Jadi yang ada pada list itu akan ditambahkan semua. Dan untuk print output-nya itu di bawah ini, print sum mylist. Nah, sum di sini itu fungsinya, lalu mylist itu list datanya. Nah, dari list data itu akan ditambahkan semua. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita jalankan programnya terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada hasilnya, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini itu kita peroleh dari fungsi lambda ini, lambda x dengan parameter x ini, setiap x itu kita tambahkan 4. Kemudian kita print map, fungsi map ini kita panggil, kemudian kita mapping, kemudian mylist. Mylist ini ada list 1, 2, 3 sampai 10. Jadi setiap pada mapping ini kita akan menambahkan x itu kita tambahkan 4. Jadi 1 tambah 4 itu mendapatkan kita hasilnya yaitu 5, kemudian 2 tambah 4 hasilnya 6. Kita akan terus melanjutkan ini dari 1 sampai akhir, jadi sampai 10, yaitu 10 ditambah 4 yaitu hasilnya 14. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jika list sama dengan 1, maka akan mereturn list dari indeks ke 0. Namun, jika list tidak sama dengan 1, maka akan mereturn list dari indeks ke 0 dan akan memanggil fungsi sum dengan parameter list dari indeks ke 1 hingga indeks terakhir. Lalu output dari kode ini adalah 55. Di sini saya akan langsung saja run dari VS Code-nya. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa output-nya seperti yang saya bilang tadi adalah 55. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang output dari fungsi filtering, di mana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut saja ke codingannya. Di sini ada disediakan sebuah list, mylist. Ada list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya akan jelaskan kembali. Dan juga di sini ada sebuah fungsi def di mana bernama filtering dengan argumen function dan array. Nah, di argumen ini, di fungsi def d ini terdapat if len array. Apabila bersih 1, maka mereturn argumen function array dari indeks ke 0. Dan di bawahnya ada fungsi rekursif juga, mereturn fungsi array dari ke 0 ditambah filtering dengan argumen function array dari list indeks ke 1 sampai dengan indeks ke seterusnya, begitu. Dan untuk kasus yang ini hasilnya untuk codingannya bisa dengan perhitungan genap ya. Ini bisa diganti genap. Jadi perhitungannya itu untuk menentukan apakah ini nilai genap apa ganjil gitu. Kita ganti dulu. Dan ini ada genap sama dengan lambda x. Nah, ini maksudnya lambda x, saya lanjutkan kembali. Lambda x true if x di modulo 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk sebagai
rumus dari menentukan nilai genapnya. Lalu ada else false, apabila dia tidak genap, hasilnya maka false. Lalu di bawahnya ada fungsi print, yaitu dengan menerapkan print filtering dengan argumen nilai genap dan mylist. Nah, untuk hasilnya kita run. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa dari indeks ke-1 itu bukan genap jadi false, terus 2 itu kan genap jadi true, terus 3 itu kan ganjil jadi false, 4 itu genap jadi true, dan seterusnya. Mungkin itu untuk penjelasan output dari filtering. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.